minuman dan makanan siap saji. Nah, ini juga penting ya. Bisa mungkin bawa air biasa, mineral biasa, terus ada roti, terus dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada uang berarti siapkan tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana gempa bumi. Nah, mungkin di sini ada hal baiknya juga. Nah, yang melatar belakanginya ini ya, di Indonesia, negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, di mana 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni dan terletak di Asia Tenggara, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, Indonesia memiliki luas keseluruhan sebesar 5.180.53 km yang terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km atau 70% dari luas keseluruhan. Sementara luas lautannya yaitu 3.257.483 km atau 62% dari garis pantai sepanjang 81.000 meter. Nah, jadi luas daratannya itu lebih luas lautannya daripada daratannya. Nah, jadi gempa bumi ini bisa terjadi karena mungkin salah satunya adalah daratannya yang kurang luas. Nah, gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 telah menyebabkan tsunami yang berdampak luas dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 230.000 tewas ya di lebih dari 14 negara. Nah, efeknya gempanya di Aceh tapi menyebabkannya mungkin ke 14 negara lainnya. Apa tema yang akan kita bahas kali ini yaitu ini. Barangkali gempanya di luar negara Indonesia tapi dampaknya bisa ke kita. Nah, mungkin kita di sini bisa persiapan ya. Nah, data BNPB 30 tahun terakhir dari 1982 sampai dengan 2014 itu ada sekitar 13.729 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir dan diikuti oleh tanah longsor, angin kencang, kekeringan, dan bencana lainnya. Nah, itu dari data BNPB ya. Nah, gempa plus tsunami atau diikuti tsunami itu menewaskan sekitar 174.101 orang meninggal dunia ya. Kemudian, nah, yang akan kita bahas topiknya yaitu ini, gempa bumi. Karena lumayan ya, dalam 30 tahun terakhir ini menewaskan 15.250 orang. Nah, juga banjir disertai longsor itu 7.555 orang. Nah, itu data dari BNPB. Dan bencana lainnya itu adalah sekitar 28.603. Nah, ini merupakan data 30 tahun terakhir sampai dengan kemarin tahun 2014. Sekarang sudah 2020, mungkin sudah ada gempa lagi yang kemarin mungkin masih ingat tahun 2016 di Jogja. Nah, itu menewaskan hampir dari puluhan ribu orang kalau nggak salah. Nah, ini datanya data terakhir yang berhasil direkam juga menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya terjadi 10 kegiatan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan cukup besar di Indonesia. Sebagian terjadi pada daerah lepas pantai dan sebagian lagi pada daerah pemukiman. Nah, gempa bumi tidak bisa dihindari namun bisa kita siasati. Mungkinkah? Bisa ya, bisa kita siasati. Tapi kalau untuk melawan mungkin rasanya tidak mungkin untuk melawan kekuatan bumi ya. Sangat mustahil sekali apalagi menolak gempa bumi. Namun solusinya di sini kita mensiasati. Nah, berarti mensiasati tersebut apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin yang pertama dulu sebelum bencana gempa bumi terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kemudian pada saat gempa, apa yang harus kita lakukan? Seterusnya sesudah gempa, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini berarti yang pertama harus siap siaga, mengantisipasi atau mempersiapkan diri sebelum menghadapi gempa tersebut. Nah, ini salah satu dari antisipasi dan mempersiapkan diri. Nah, yang pertama itu konstruksi tahan gempa. Nah, maksud konstruksi tahan gempa di sini mungkin rumah atau bangunan Bapak Ibu sekarang sudah tidak kokoh lagi. Nah,
kalau bisa diusahakan persiapkan bangunan Bapak Ibu tersebut, perbaiki agar tahan gempa. Nah, nanti kalau gempa mungkin akan lebih sedikit mengurangi resiko atau sedikit aman ya. Nah, kemudian lemari dekat dinding. Nah, maksud di sini lemari dekat dinding di sini berarti Bapak Ibu harus menempatkan lemari di dalam rumah tersebut itu di dekat dinding ya Ibu. Kalau bisa itu memakai pengait agar nanti pas saat gempa lemari tersebut tidak jatuh. Nah, kemudian barang besar dan berat di lemari bagian bawah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memiliki banyak barang di rumah, nah usahakan Bapak Ibu menyimpan barang yang besar dan juga berat, intinya berat ya, itu di paling bawah agar nanti pas gempa terjadi itu lemari tidak terjatuh. Kenapa? Karena bobot lebih berat di bawah, tidak di atas. Kalau mungkin beratnya di atas bisa jatuh ya. Nah, kemudian pecah belah dan mudah terbakar di tempat rendah. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu lihat atau adik-adik atau partisipan semuanya bisa dilihat. Nah, di sini terlihat bahwa kita bisa menempatkan barang yang mudah terbakar atau benda yang mudah pecah seperti piring, gelas atau apapun itu yang mudah pecah itu bisa di tempat tertutup dan tempatnya rendah. Alasannya apa? Kalau mungkin tertutup, nah nanti tidak bisa pecahan tersebut tidak keluar. Kalaupun mungkin di tempat rendah, ketika jatuh tidak akan pecah. Seperti itu. Nah, kemudian masih mempersiapkan ya sebelum datangnya gempa bumi. Nah, gantungan barang berat jauh dari tempat tidur. Nah, gantungan di sini kalau terlihat di gambar, mungkin Bapak Ibu melihatnya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu barang yang berat ya, atau yang digantung biasanya itu adalah cermin, figura foto, atau mungkin lukisan, jam dinding juga mungkin kalau ada yang besar. Nah, itu usahakan disimpannya dengan dekat tempat tidur, harus dijauhkan ya. Karena apa? Karena pada saat kita sedang tidur lalu terjadi gempa, nah kalau barang tersebut disimpan jauh, mungkin kita akan aman. Kemudian selain di tempat tidur, di mana? Di ruang tamu mungkin jangan terlalu dekat, jangan menempel si kursinya atau sofanya, jangan menempel ke dinding yang ada benda gantungan tersebut. Nah, kemudian, selagi belum terjadi gempa, karena kita tidak tahu datangnya gempa, kalaupun sekarang Bapak Ibu melihat ada jaringan listrik atau kabel atau gas ya yang rusak, itu harus segera diperbaiki. Kenapa? Kalau tidak segera, mungkin besok atau 1 jam kemudian, naudzubillah ya, datang gempa. Kalau sudah diperbaiki listriknya, itu akan bisa mengurangi resiko. Takutnya nanti gempa bumi, rumah Bapak Ibu aman, tidak ambruk, tetapi listriknya yang konslet. Nah, bisa kebakaran mungkin Bapak Ibu. Dari gas juga sama demikian ya. Nah, kemudian mengenali tempat aman di dalam dan di luar rumah. Tempat aman di sini berarti Bapak Ibu harus sudah tahu dari sekarang, mungkin bisa dicek. Kita tidak tahu datangnya gempa kapan, bisa dicek dulu tempat yang aman di rumah itu di mana kira-kira. Kalau di ruang tamu, oh ini membahayakan, tidak. Dilihat dari konstruksi bangunannya, oh ini aman. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu aman, berarti pada saat terjadi gempa, Bapak Ibu tidak usah lari ke sana kemari, tetapi ke tempat yang aman tersebut. Nah, kemudian di luar juga sama. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu di halaman rumah kita, di depan rumah kita, atau di sekitar rumah kita. Nah, kita harus mengetahui di mana sih tempat yang aman untuk kita sebelum terjadi datangnya gempa. Pada saat gempa, mungkin ketika kita di luar rumah, kita sudah tahu datangnya kemana. Nah, ini kemudian sebelum terjadi gempa, siapkan barang penting dalam satu tas. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu harus mempersiapkan, harus terkumpul ya, kalau bisa. Misalkan dari mulai baterai, radio, baterai cadangan, nah baterai cadangan untuk baterai mungkin kotak P3K. Nah, untuk kotak P3K ini sebenarnya wajib ya setiap rumah. Kalau saya bepergian atau kalau saya keluar dari rumah, biasanya itu saya kotak P3K selalu ada, meskipun tidak sepenuhnya. Mungkin untuk luka-luka tertentu, mungkin karena tidak tahu kecelakaan kita seperti apa, maka kotak P3K itu harusnya wajib dibawa ya, karena kita tidak tahu akan celaka seperti apa. Terus kemudian juga ada lilin sama koreknya juga, jangan lupa, takutnya nanti kita kegelapan.
Kemudian obat-obatan penting nih, obat-obatan khusus, mohon maaf ya untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki gangguan atau penyakit yang memang khusus yang harus terus mengkonsumsi obat. Nah, ini usahakan harus memiliki obat cadangan yang disiapkan terkumpul dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada minuman dan makanan siap saji. Nah, ini juga penting ya. Bisa mungkin bawa air biasa, air mineral biasa, terus ada roti, terus dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada uang berarti siapkan dulu uang juga buat cadangan. Nah, kemudian yang terakhir siapkan juga ini nih dokumen-dokumen yang menurut Anda penting. Dokumen penting mungkin menurut Anda banyak ya. Kalau versi saya mungkin ijazah, surat rumah, atau buku tabungan, atau berkas-berkas lainnya yang menurut Anda penting mungkin. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu itu bisa simulasi ya dengan keluarga 1 tahun 2 kali, kalau bisa mungkin untuk simulasi bencana ya. Soalnya apa? Nanti pada terjadi bencana gempa bumi itu kalau sudah simulasi mungkin akan menghilangkan resiko ya, atau tidak akan mendekatkan pada resiko. Jadi akan lebih gampang, tidak akan panik, tidak akan yang lainnya, jadi akan tetap tenang. Karena apa? Karena kita sudah tahu alurnya seperti apa. Nah, kemudian memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting. Nah, nomor-nomor penting di sini berarti salah satunya kalau kewenangannya yaitu BNPB ya. Kalau tidak BNPB mungkin Bapak Ibu memiliki salah satu nomornya dari mulai BPBD provinsi, BPBD kabupaten, atau PMI, atau juga mungkin TNI, Polri, pemadam kebakaran dan sebagainya. Itu satu di antara mereka karena pada saat terjadi gempa Bapak Ibu bisa melapornya ke sana. Nah, mempersiapkan diri sebelum gempa. Nah, jadi yang tadi beberapa ulasan yang tadi itu mempersiapkan diri sebelum terjadinya gempa. Jadi usahakan baik-baik dulu, simak dulu, oh akan seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini pada saat terjadi gempa harus tetap tenang dan jangan panik. Karena apa? Tenang akan menghilangkan atau menjauhkan dari beberapa resiko. Sementara panik biasanya itu akan mendatangkan beberapa resiko yang sangat berbahaya juga. Karena dengan panik itu sebenarnya akal pikiran kita itu setengahnya itu hilang ya. Jadi kita tidak bisa berpikir secara jernih. Jadi diusahakan pada saat gempa itu Bapak Ibu harus tenang. Nah, kemudian pada saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berlindung di bawah meja atau lindungi kepala. Nah, di sini berarti Bapak Ibu kalau punya meja di rumah, nah pada saat terjadi gempa Bapak Ibu bisa bersembunyi atau melindungi diri di bawah kolong meja. Tapi ingat, mejanya yang seperti apa? Kira-kira kuat nggak kalau tertimpa reruntuhan? Kalau mejanya kaca gimana? Malah akan tambah terluka. Nah, terus lindungi kepala. Nah, Bapak Ibu melindungi kepala di sini mungkin bisa menggunakan tangannya seperti ini. Intinya melindungi kepala. Kalaupun Bapak Ibu sempat melihat bantal, nah itu bisa menggunakan bantal, simpan di kepala. Takutnya nanti terkena jejatuhan ya. Nah, jauhi kaca atau jendela. Nah, pada saat gempa berarti kalau Ibu sedang dekat jendela atau kaca yang lainnya yang mungkin benda bisa jatuh atau pecah, segera Bapak Ibu hindari. Nah, kemudian tetap di dalam rumah dan keluar jika sudah aman. Nah, yang tadi kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan, pada saat tadi kan sudah mempersiapkan nih. Nah, pada saat gempa mungkin Bapak Ibu tidak akan terlalu panik. Di dalam rumah sudah tahu tempat yang aman yang mana. Nah, Bapak Ibu tinggal lari ke sana. Jangan dulu keluar rumah. Takutnya rumah kita tidak tahu konstruksi bangunan mana yang akan menimpa kita. Tetapi kalau kita sudah tahu, oh ini yang akan jatuh, kira-kira ini yang akan gempa, atau kira-kira ini yang kuat. Karena apa? Karena terlihat mungkin mempersiapkan di awal. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tetap di dalam rumah dulu sebelum keluar. Nah, kalau sudah aman, sudah gempa terjadi, baru Bapak Ibu keluar rumah. Nah, kemudian matikan gas atau listrik. Nah, Bapak Ibu juga wajib ya. Bentar. Gas dan listrik. Nah, barangkali Bapak sedang menonton TV atau Ibu sedang masak, nah pada saat terjadi gempa, segeralah kalau masih sempat bisa mematikan gas, listrik, dan air. Atau barangkali lagi di kamar, ya segera matikan. Selanjutnya,
Nah, selalu memakai alas kaki. Nah, pada saat keluar rumah atau pada saat gempa, berarti Bapak Ibu wajib memakai alas kaki. Nah, kalau Bapak Ibu sedang atau adik-adik semua sedang berada di dalam kantor atau ruangan ada lift, nah usahakan jangan digunakan lift tersebut. Mending cepat-cepat lari cari tempat yang sekiranya aman dan jangan dulu keluar kalau tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan untuk keluar ya mending cepat keluar, tapi jauhi dari bangunan tersebut, apalagi kalau gedung bertingkat. Nah kemudian, nah ini jauhi gedung, pohon, papan reklame, dan lampu jalan lainnya yang mungkin memiliki jaringan listrik lainnya atau jaringan berkabel lainnya, itu harus dijauhi ya. Takutnya itu nanti akan jatuh ke Bapak dan Ibu atau juga adik-adik. Nah selanjutnya, kalau kita sedang berada di dalam kendaraan, itu kita tetap tenang, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di bawah bangunan, pohon yang reklame atau seperti yang tadi yang ini nih. Nah, jadi hindari Bapak Ibu berhenti di dekat pohon, dekat bangunan, atau dekat pihak yang lainnya. Tapi usahakan Bapak Ibu tetap di dalam kendaraan, berhenti. Tetapi berhentinya usahakan jangan di tengah jalan, menepi ke pinggir jalan. Hindari ya berhenti di bawah pohon, bangunan, tiang-tiang lainnya, atau juga jangan berhenti di jembatan ya. Kalau pada saat gempa usahakan jauhi jembatan, takutnya nanti roboh. Selanjutnya, nah kalaupun saat gempa adik-adik atau bapak-bapak ibu-ibu misalkan terjebak ya, jika terjebak tutup mulut dengan sapu tangan dan munculkan suara. Nah di sini maksudnya munculkan suara tetapi menutup mulut, mana bisa ya. Jadi usahakan pada saat terjebak seperti ini, usahakan Bapak Ibu lindungi mulut, tutup mulut ya, bisa menggunakan, mungkin kalau tidak ada sapu tangan bisa menggunakan kaos atau hal apapun itu, atau mungkin kalau perempuan bisa menggunakan kerudung, kalau yang berkerudung, kalau tidak mungkin bisa menggunakan tangan. Kenapa? Takutnya debu pada saat reruntuhan mungkin itu akan lebih berbahaya. Apalagi jangan bergerak sampai dengan bisa menghasilkan debu terlalu berlebih, karena tidak ada ruang yang lain, terjebak. Nah mungkin kita bisa mendapatkan resiko lebih ketika di sana banyak debu sementara ruangan tertutup. Nah memunculkan bunyinya mungkin ini bisa menggunakan tangan, mengambil batu kalau ada atau kayu, pokoknya pukul ke yang menimbulkan suara. Agar apa? Nah agar intinya tim SAR bisa mengetahui posisi kita. Kalaupun belum datang tim SAR, mungkin yang lainnya setelah gempa bisa mendengar suara kita dan bisa menolong kita. Nah selanjutnya tetap tenang, jangan panik ya. Yang tadi kalau panik mungkin kita akan mendatangkan beberapa resiko, tapi kalaupun tenang kita bisa menghindari atau menghilangkan beberapa resiko yang mungkin kita tidak inginkan. Nah selanjutnya ini setelah gempa, apa yang harus kita lakukan setelah gempa? Nah yang pertama, waspada gempa susulan. Nah berarti tetap Bapak Ibu harus waspada atau siaga, takutnya ada gempa susulan setelah gempa itu terjadi. Nah, oke. Nah yang kedua, jauhi area yang ini dulu ya harusnya ya. Jauhi area yang hancur dan kembali ke rumah jika sudah aman. Nah kembali ke rumah jika sudah aman ini dari pihak yang berwenang ya, minimal mungkin di wilayah kalian ada Pak RT-nya. Nah kalau mungkin Bapak RT atau Bapak Kepala Desa atau mungkin dekat dengan BPBD, nah dari BPBD oke, kondisi sudah aman, silakan kembali ke rumah. Nah baru Bapak Ibu boleh ke rumah. Nah pada saat datang ke rumah teruslah dengarkan informasi dari radio atau televisi. Nah usahakan mendengar, nah mungkin sekarang banyak ya informasinya tentang gempa yang seperti itu. Nah usahakan jangan mudah percaya, mohon maaf, apalagi sampai dengan menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terkecuali kita dapat informasi yang memang benar bisa kita pertanggungjawabkan dan yang menyebarkannya bisa bertanggung jawab. Nah itu baru bisa. Nah selanjutnya, nah waspada benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Nah pada saat mungkin sudah terjadi gempa, naudzubillah ya, kita persiapan. Nah kita akan membereskan nih rumah kita. Nah waspada juga terhadap benda yang mungkin akan jatuh menimpa kita. Jadi intinya tetap, berarti dari awal kita siaga, pada saat gempa kita siap, dan sesudahnya kita tetap waspada. Nah selanjutnya, jika tercium bau gas,
keluar bangunannya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah aman, terjadi gempa, pas masuk ke rumah itu bau gas, tercium bau gas, segeralah Bapak Ibu buka jendela, buka pintu dan keluar lagi. Takutnya gas tersebut akan menimbulkan kebakaran dan Bapak Ibu berada di dalam itu sangat berbahaya. Takutnya nanti gempa sudah terjadi, Bapak Ibu malah masuk di dalam terjebak dengan api kebakaran. Nah, selanjutnya bila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik agar tidak terjadi biasanya korslet atau kebakaran juga ya menimbulkan. Nah, ini yang terakhir mungkin ketika kita sudah tenang, harap bantu korban yang luka atau terjebak. Tidak perlu jauh-jauh dulu ya, di sekitar rumah kita saja dulu. Nah, tetapi usahakan pada saat membantu ini, perhatikan juga keselamatan kita. Kan sampai kita menyelamatkan seseorang, tapi kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, mau selamat atau tidak. Nah, jadi membantu pun kita harus tahu bagaimana tata caranya. Minimal kalau bisa ya seaman-aman mungkin adanya sealat. Kalau bisa full ya alhamdulillah, dari mulai menggunakan helm, sepatu boot, mungkin alat pelindung diri sebagainya, atau SOP standar SAR ya, atau penyelamat. Nah, baik, mungkin Bapak Ibu materi yang akan disampaikan cukup sekian ya. Ini materi kebetulan saya ambil dari BNPB, tanggap tangkas tangguh untuk menghadapi bencana gempa bumi. Baik, mungkin dicukupkan sekian dulu materinya dari saya. Kalaupun mungkin ada sesi tanya jawab, nanti akan dipandu oleh Bapak Moderator. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Moderator, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bilal, Bapak dan Ibu, rekan-rekan para alhamdulillah barusan sudah cukup jelas penyampaian paparan dan presentasi dari rekan kita Bilal. Tapi tidak menutup kemungkinan dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, ingin sharing, ingin menambahkan barangkali. Silahkan mau di chat untuk ditulis atau langsung bertanya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi, kami tampung dulu, atau langsung silahkan Bapak Ibu. Pak Bilal, terdengar ya suara Anda? Halo, ya kedengaran Pak. Iya. Silakan. Alhamdulillah partisipan ada 14 orang beserta petugas ya. Barangkali yang mau bertanya atau menanggapi silakan, kami persilahkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Bilal, super sekali malam ini. Saya hanya menambahkan, hanya menanggapi saja bahwa materi ini memang materi yang sangat diperlukan dalam keadaan seperti ini. Tapi bukan berarti kita mengharapkan suatu musibah ya Pak Bilal. Iya. Untuk mengantisipasi saja. Nah, seharusnya di setiap lembaga itu harus sudah respect terhadap program-program seperti ini. Apakah ini dimasukkan ke dalam program misalnya pendidikan keluarga dan lain sebagainya. Entah di SMK, SMA dan SMP itu apakah ada pendidikan keluarga atau tidak. Kalau di SD sekarang ini sedang diadakan pendidikan keluarga, ada pemodelan, kemudian ada kerjasama dengan orang tua, dengan pakar dan lain sebagainya. Satunya kemarin itu salah satu sekolah mengadakan model dari angkatan udara gitu. Bagaimana sosok angkatan udara bisa berhasil sampai menjadi seorang angkatan udara di depan anak-anak yang
ini sehingga anak ini termotivasi untuk menjadi seperti ini. Nah, barangkali BNPB juga ya, sosok seorang BNPB bisa dipromosikan, bisa menolong orang banyak dan lain sebagainya, itu kan membentuk karakter juga gitu. Nah, itu tidak, apabila maaf saya tidak bertanya ya, hanya barangkali program ini untuk sekarang ini sangat cocok kalau disosialisasikan ke setiap lembaga untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang seperti Pak Bila paparkan. Itu saja Ibu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Lilis. Mangga. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya. Barangkali sangat benar sekali menurut Ibu Lilis, karena mungkin lembaga sangat membutuhkan. Kenapa? Tempatnya mungkin dunia pendidikan ya Bu ya, jadi banyak sekali, mungkin itu sangat penting juga. Mungkin kalau kita sudah siap mungkin bisa mengurangi risiko, benar juga. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, mendapatkan kritik dan saran mungkin yang sangat mendidik bagi kita semua, dan itu sangat saya harapkan. Kenapa? Mungkin kalau kita menerima kritik dan saran, itu bukan orang tersebut bukan benci kepada kita, tapi saya alhamdulillah, apalagi kritik dan saran tersebut sangat mendidik, itu alhamdulillah sekali, berarti kita masih ada yang memperhatikan. Kalau saya seperti itu. Kalau rekan-rekan itu balik lagi ke rekan-rekan. Nah baik, mungkin Bapak barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Ya, untuk yang lainnya mungkin. Yang lainnya yang mau bertanya silahkan. Sambil ya sedikit sangat ini ya yang dari Bu Lilis barusan. Memang cukup cukup penting ya sosialisasi baik di keluarga seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri, kemudian di sekolah tempat kita bekerja atau di instansi tempat kita bekerja, bahwa bagaimana supaya kita betul-betul ngeh, karena kadang-kadang ya kalau belum atau kalau tidak terjadi itu kadang-kadang kita lengah gitu ya. Tadi cukup jelas dipaparkan oleh pemateri. Jadi memang sosialisasi itu penting sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis. Kita berharap ya Bilal, Ferry yang bersentuhan atau mungkin ada keterkaitan, ada link, ini bisa memberikan satu fasilitator gitu ya, penyampai bahwa di sekolah-sekolah sangat penting sosialisasi tentang ini. Barangkali yang mau bertanya lagi silakan. Atau kita sudah anggap cukup ya Pak Bilal, Pak. Saya mungkin sebelum ini sambil aja ini ya Pak pemateri, mohon maaf. Ya, tertarik dengan tadi istilah simulasi itu saya kira mungkin ya dianggap hal yang sepele ya. Tapi saya kira itu sangat penting. Saya terinspirasi sekali gitu. Belum pernah atau bahkan ya nggak ada arahan di keluarga misalkan ya. Ini kalau ini kita begini dan lain-lain itu, padahal itu sangat penting, itu sangat terinspirasi. Terima kasih Pak Bilal. Iya Pak. Ya sih biasanya kita lupa ya Pak, kalau istilahnya bahasa Jerman mah kita acuh tak acuh, padahal kan datangnya gempa kita tidak tahu sih Pak. Tapi kalau kita sudah simulasi, minimal kita keluarga, intinya Pak, nggak kita saja, keluarga mungkin ya, cara khususnya keluarga, mungkin kalau secara umumnya mungkin bisa di tingkat ke-RW-an juga Bapak, bisa dimasukkan ke dalam suatu program, apalagi kalau lokasinya rawan bencana. Nah, jadi bisa mungkin Bapak, kalau nggak salah ada beberapa program juga sih Bapak yang mengarah ke sana. Iya, betul. Ya. Mangga barangkali ada rekan yang lain lagi mau menanggapi atau mau bertanya. Hampir nyampe. Ya. Siapa lagi barangkali dari partisipan ada yang mau menanggapi atau bertanya? Enggak?
Halo, enggak rekan-rekan. Ya, mungkin tadi berkaitan ya dari yang saya sampaikan sebelumnya Pak Bila. Iya, iya. Mudah-mudahan ya di SMK Sampaka jadi apa bisa memberikan satu contoh kegiatan dan melibatkan dari pihak terkait. Kemudian di sekolah-sekolah yang lain bisa menyusun seperti itu. Ini kegiatan yang sangat sangat apa preventif, sangat baik gitu. Enggak, Amin, amin, amin. barangkali ada yang mau bertanya lagi? Pak Pepi ada nggak dari rekan-rekan partisipan? Kalau dilihat belum ada lagi Pak Dede. Di chat juga tidak ada, di room juga tidak ada yang angkat tangan. Iya, saya kira sudah cukup jelas. Barangkali kita sudahi dulu mungkin ininya karena tidak ada lagi yang bertanya. Enggak Pak Bila untuk barangkali ada kata-kata simpulan atau kata terakhir dari paparan kali ini. Terima kasih Pak. Ya barangkali sedikit ya close statement dari saya. Mohon maaf. Yang pertama itu, yang kedua usahakan pada saat bencana tersebut tidak bisa dihindari, apalagi dilawan, mustahil juga. Tetapi bisa kita siasati dari mulai siap siaga bencana. Terus pada saat bencana kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetap tenang dan jangan panik, dan sesudahnya kita harus waspada. Jadi intinya tetap, kalau kita sudah persiapan kita akan mengurangi resiko. Nah kalaupun kita belum, kita bingung dengan apa yang akan kita lakukan, nah mungkin itu akan menambah resiko. Jadi teruslah mencari informasi, apalagi tentang gempa, apalagi Indonesia yang rawan gempa bumi. Apalagi melihat tentu masih ingat, kalaupun ingat tidak ingat silakan cari lagi gempa bumi Jogja itu seperti apa. Nah siapa yang tahu gempa bumi datangnya kapan, nah jadi usahakan harus sudah siap. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan dari segala sesuatunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Dede. Mangga Pak Dede. Atur nuhun Pak Bilal. Barangkali rekan-rekan barusan sudah sampaikan simpulannya. Intinya dari materi tentang tanggap jaga bencana, salah satunya menghadapi gempa, ada kondisi daerah Indonesia yang sering terjadi seperti itu, bisa kita cukup jelas, bisa kita terima yang disampaikan barusan oleh pemateri. Intinya prepare di lengah karena berbagai informasi kaitan dengan kejadian banyak, dan biasanya kita baru ngeh ketika terjadi ya. Jadi tadi udah disampaikan bagaimana mempersiapkan diri, mempersiapkan di lingkungan keluarga atau di tempat kita berada dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Kemudian apabila ada diupayakan, apabila sudah ada simulasi di awal, kita bersikap tenang, itu sangat penting ya, mengurangi resiko yang disampaikan oleh pemateri. Dan setelah itu juga kita harus senantiasa koordinasi kalau sudah terjadi atau selesai bencana. Jangan merasa sudah aman atau lain-lain, tapi harus ada informasi yang cukup jelas dari pihak terkait. Kita sudah harus boleh kembali atau bagaimana tindakan kita. Barangkali itu sebagai penguat yang tadi saya sampaikan oleh pemateri. Terima kasih Pak Bilal, mudah-mudahan buat kita semua sangat bermanfaat dan bisa kita sikapi, kita laksanakan untuk menjaga, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dan bisa aman di kejadian-kejadian yang selanjutnya. Saya atas nama pribadi sebagai moderator mohon maaf segala kekurangannya, dan waktunya atau kesempatan yang selanjutnya saya kembalikan kepada host Pepi.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. petugas pada sesi terakhir ini, Pak Bila sebagai narasumber yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Pak Dede sebagai moderator yang telah memandu acara malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada yang sudah hadir partisipan pada malam hari ini, terutama pada siswa-siswi yang SMK Negeri 1 Campaka yang sudah hadir ya. Ada banyak nih, ada Sri Dewi, Imas, Gilang, Desi. Nanti Oke, terima kasih ya. semuanya yang sudah hadir, juga terutama khususnya buat instruktur kita yang selalu setia mendampingi kita, juga rekan-rekan peserta PCT. Baiklah, mungkin untuk sesi ini karena saya host di sini akan saya tutup dengan mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus masih ada, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu